dulu ya. Coba nanti kalau Bu Dewi bilang tepuk nyamuk, tangannya bertepuk, terus kita bilang tepuk nyamuk, tepuk angin. Coba tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, 3 kali tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk angin, 3 kali tepuk angin, 3 kali tepuk nyamuk, 3 kali tepuk nyamuk, tepuk angin. Tepuk tangan untuk kita semua. Agar kalian lebih paham tentang ide paragraf itu apa, ide atau ide pokok itu apa, nanti akan saya putarkan video tentang materi hari ini. Silahkan diperhatikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara menulisnya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Di sini terdapat sebuah teks yang akan kita tentukan ide pokoknya. Coba kalian baca paragraf pertama. Coba dibaca dulu. Tadi yang pertama membahas tentang apa? Ide pokok tadi apa? Ide pokok tadi apa? Masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf. Namanya paragraf apa berarti? Deduktif. Kalau misalkan kalimat utama ada di akhir, namanya paragraf apa? Induktif. Kalau ada di awal dan ada di akhir, namanya paragraf campuran. Nah, sekarang ini kita akan melihat bagaimana kita mencari kalimat utama yang nantinya akan disebut sebagai ide pokok paragraf. Coba dibaca dulu. Ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu Kak, paragraf yang pertama ini kira-kira kalimat utamanya yang mana? Nanti kalau sudah ketemu kalimat utamanya, berarti juga ketemu ide paragrafnya. Yang mana kalimat utamanya? Yang dibahas di paragraf 1 ini kira-kira tentang apa? Yang terus diulang ini ada kata apa kira-kira dalam paragraf 1 ini? Selain makhluk hidup, apa? Ya, tentang gerak. Jadi kira-kira kalimat utamanya yang mana? Kalau kalimat itu jadi terdiri dari beberapa kata. Jadi yang mana kalimat utamanya? Betul. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah, sudah jelas atau belum? Jadi temanya hari ini menentukan ide pokok paragraf. Caranya bagaimana tadi? Membaca dengan teliti terus diulang-ulang. Setelah diulang-ulang kita harus menemukan. Nah, kita harus menemukan apa? Kalimat utama. Kalau sudah ketemu kalimat utama, berarti sudah ketemu juga ide pokok paragraf. Tadi di video sudah ada contohnya bagaimana cara mencari kalimat utama yang nantinya akan menjadi ide pokok paragraf. Sekarang silakan dilihat buku modulnya pada halaman 190 itu ada bacaannya juga, bisa dibaca hampir sama dengan video tadi. Kalau sudah dibaca, lanjut di halaman 191 ada bacaan, itu judulnya pentingnya air bagi tubuh. Jadi air itu penting bagi tubuh kita. Silahkan yang halaman 191 ini kan sudah dipisah-pisahkan. Di kolomnya itu yang pertama berarti kolom 1 itu paragraf 1 sampai halaman 192 ada 5 paragraf. Silahkan kalian menentukan paragraf itu ide pokok paragrafnya ada di mana, di awal, di akhir, atau di tengah. Silahkan nanti kalimat utamanya digarisbawahi ya. Terus di kolom jenis paragraf ditulis apakah itu induktif, deduktif, atau campuran. Ingat tadi caranya menentukan ide pokok paragraf bagaimana, harus dibaca dengan teliti. Selain teliti harus dibaca secara berulang-ulang. Coba silakan sekarang dilaksanakan tata caranya menemukan ide pokok paragraf. Sudah selesai ya pengerjaannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang
di dalam